Halo, kita berjumpa kembali pada pokok bahasan dinamika gerak terkait penerapan hukum kedua Newton. Jadi, hukum kedua Newton itu adalah hukum yang kita berlakukan kepada benda-benda yang sedang dalam keadaan bergerak. Tentang gerak benda yang sudah kita bicarakan adalah gerak benda yang ber-GLBB dan benda yang ber-GMB. Kedua benda itulah yang secara syarat fisika memenuhi benda yang memiliki percepatan tetap. Nah, bagaimana hukum kedua Newton mampu menjelaskan dinamika dari gerak yang GLBB maupun pada GMB? Berikut ini contoh bagaimana kondisi dari dua buah balok. Balok pertama bermassa 8 kg, balok kedua bermassa 2 kg, berada di bidang horizontal dan licin. Jadi di sini permukaannya licin. Jadi permukaannya licin. Karena permukaannya licin artinya apa? Ketika tali ini ditarik menggunakan nilai gaya berapapun, maka pasti akan menyebabkan permukaan balok atau balok ini pasti akan bergerak. Jadi berapapun benda yang kita gantungkan itu pasti akan menyebabkan balok ini bergerak. Jadi tidak kemudian bahwa balok yang ada di bawah nilainya harus lebih besar dibandingkan M1. Jadi tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Karena permukaannya licin, maka berapapun besar tegangan tali ini yang terhubung ke M2, meskipun ini massanya sangat kecil, tetap tali ini mampu menarik balok karena permukaannya licin, sehingga pasti balok M1 itu bergerak ke kanan. Sedangkan balok M2 pasti akan bergerak ke bawah. Nah, akan seperti ini kejadiannya. Artinya bahwa sistem ini akan memenuhi hukum kedua Newton. Kalau kita gambarkan diagram gaya secara lengkap, ini secara lengkap, maka M1 punya gaya gravitasi W, kemudian dia akan memiliki gaya normal ke atas, kemudian tali yang menghubungkan tadi akan menariknya ke kanan. Sehingga pada balok ini ada 3 buah gaya. Gaya di sumbu Y dan gaya di sumbu X-nya. Balok bergerak ke kanan berarti sumbu geraknya adalah sumbu gerak pada sumbu X. Sebenarnya W1 dan N tidak perlu digambar pun tidak menjadi soal. Sedangkan untuk pada M2 dia akan memiliki gaya berat W2 dan dia harusnya jatuh ke bawah. Tapi karena kemudian terhubung talinya ada di atas, maka ada gaya tegangan tali arahnya ke atas. Kalau untuk balok yang M1 karena talinya ada di sebelah kanan, maka arah gaya tegangan tali arahnya ke kanan. Maka sumbu geraknya adalah pada benda 1 sumbu geraknya ke kanan, pada benda 2 sumbu geraknya adalah ke bawah. Artinya bahwa gaya yang arahnya ke kanan untuk benda M1 itu akan bertanda positif. Gaya pada sumbu gerak benda M2 yang arah ke bawah ada yang bertanda positif. Sumbu geraknya untuk W1 dan N tidak mempengaruhi hukum kedua Newton. Sehingga sekali lagi N dan W1 itu bisa diabaikan atau tidak perlu digambar. Maka kita gunakan sigma F benda pertama menggunakan sumbu gerak ke kanan. Berarti hanya ada 1 buah gaya yaitu T saja. Jadi yang gaya yang berada di sumbu gerak hanya T saja. Kenapa? Karena W1 dan N itu berada di sumbu Y. Bendanya bergerak ke kanan. Berarti W1 dan N tidak menjadi bagian dari hukum kedua Newton. Maka T sama dengan M1 kalikan A. M1 nya 8. Maka T sama dengan 8A. Nilai T-nya tidak diketahui, nilai percepatan juga tidak diketahui. Maka kita perlu mencari berapa komponennya. Sekarang bagaimana untuk benda yang kedua?
Benda yang kedua, sigma F sama dengan M kalikan A juga. Bendanya bergerak ke bawah, artinya apa? W2 bertanda positif. Maka mendapatkan W2 positif min T sama dengan M2 kalikan A. W punya rumus M kalikan G. Nah, jadi di sini kita perlu menuliskan bahwa nilai dari W2 itu adalah M2 dikalikan dengan G. Masanya 2, G-nya 10, maka W2 itu nilainya 20 Newton. Itu bagian yang tidak ditampilkan dalam hitungan pada kotak yang warna ungu. Setelah kita mendapatkan dua bentuk persamaan ini, kita tinggal menjumlahkan secara vektor. Ada sigma F1 juga ada sigma F2, maka kita jumlahkan secara vektor. Berarti yang ada di depan F1 dan F2 itu kita tambahkan, yaitu T ditambah 20 min T. Nah ini ya, T ditambah 20 min T sama dengan 8A ditambah dengan 2A. 8A tambah 2A, maka mendapatkan nilai A nya ada 2 meter per sekon kuadrat. Karena apa? T dikurangi T sama dengan 0, maka di sini hanya ada angka 20 saja. Bagaimana menghitung gaya tegangan tali yang menghubungkan T2 dengan T1? Karena talinya adalah sama, maka kedua tali ini memiliki nilai besar gaya yang sama. Maka kita menghitung T-nya boleh menggunakan persamaan yang warna hijau, boleh menggunakan yang warna ungu, dengan substitusi nilai A-nya sama dengan 2. Pak Dede menggunakan yang warna hijau, yaitu T sama dengan 8A. Di sini M1-nya 8, A-nya 2, sehingga memiliki gaya tegangan tali yang menarik ini adalah 16 Newton. Atau yang menahan W2 supaya tidak jatuh, yang ditahannya sebesar 16 Newton. Nah, penjumlahan pada sumbu geraknya. Jadi meskipun ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, mereka bisa kita jumlahkan. Kenapa? Karena ini adalah sumbu gerak namanya. Bukan lagi sumbu X dan sumbu Y, tapi menjadi nama sumbu gerak. Maka ini sumbu gerak benda M1, ini sumbu gerak pada benda M2. Kasus yang kedua, ini bagaimana kalau sekarang ada benda terhubung dengan katrol, ada M1 dan M2. M1-nya 6 kilo, M2-nya 4 kilo. Jadi ini 6 kg, ini 2 kg. Nah, apa yang akan terjadi ketika sistem benda ini dilepaskan? Maka yang pasti M1 ini karena dia memiliki massa yang lebih besar, maka dampaknya adalah M1-nya akan bergerak turun, M2-nya akan bergerak naik. Karena apa? M1 punya massa yang lebih besar. Untuk menentukan percepatan benda dan gaya tegangan tali, kita perlu menggambarkan diagram gaya pada M1 dan M2. Nah, maka sumbu geraknya diamati sumbu geraknya. M2 sumbu geraknya ke atas, M1 sumbu geraknya ke bawah. Berarti nanti gaya pada M1 yang arahnya ke bawah bertanda positif, tetapi gaya pada M2 yang arahnya ke atas adalah positif. Jadi yang positif dilihat ada perbedaan. M1 yang positif yang arah ke bawah, tapi untuk M2 yang positif yang arah ke atas. Maka diagram gayanya seperti ini. Nah, M1 dia punya gaya gravitasi ke bawah W1, ada tali di atasnya, maka gaya tegangan talinya arahnya ke atas T. Untuk benda M2 karena punya massa, maka pasti dia punya W2 arahnya ke bawah. Di atas balok ini ada talinya, ini di atasnya. Berarti talinya pun juga ada gaya arahnya juga ke atas. Karena benda M1 sumbu geraknya ke bawah, maka W1 bertanda positif, T-nya bertanda negatif, maka dimasukkan ke persamaan ini. Ingat warna hijau ini adalah sumbu geraknya ke bawah. Berarti W1 bertanda positif, T-nya bertanda negatif. Sedangkan untuk benda 2, sumbu geraknya adalah ke atas, maka nilai T-nya bertanda positif seharusnya. Nah, T-nya positif, ganti W-nya yang bertanda negatif. Karena benda ini sedang bergerak ke atas, ini diamati di sini, bergerak ke atas.
Maka kita punya persamaan 60 min T sama dengan 6A untuk F1 dan F2 nya T min 44A. Tinggal kita jumlahkan resultan gayanya. Kita jumlahkan. Nah, ini 60 min T ditambah T min 40 kita jumlahkan sama dengan yang bagian hijau adalah 6A, yang bagian ungu adalah 4A. Sehingga kita dapatkan percepatannya adalah 2. Karena apa? Min T tambah dengan T ini sama dengan 0. Sehingga tinggal 60 dikurangi 40 adalah 20. Untuk menghitung tegangan talinya, untuk menjawab soal yang B, Anda boleh menggunakan persamaan yang warna hijau atau persamaan yang warna ungu dengan cara substitusi nilai A-nya ini, nilainya Anda gantikan dengan 2 meter per sekon kuadrat. Baik menggunakan persamaan yang hijau maupun ungu, Anda akan mendapatkan nilai yang sama besarnya. Jadi ingat, penjumlahannya ini menggunakan penjumlahan sumbu gerak. Ya, sumbu geraknya harus dipahami di situ. Penerapan yang berikutnya adalah sebagai berikut. Selain pada peristiwa GLBB, hukum Newton juga berlaku pada peristiwa benda yang bergerak melingkar. Ya, jadi kalau pada benda bergerak melingkar kurang lebih seperti ini. Nah, berikut ini adalah percobaan bagaimana peristiwa pada gerak melingkar itu menunjukkan bahwa pada saat benda itu sedang bergerak melingkar ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jadi ketika benda ini kita putar, maka ketika kita putar dengan kecepatan yang cukup tinggi, ya, jadi harus diputar, ya. Maka ketika ini diputar, maka nanti lama-lama benda ini akan terangkat. Nah, ketika diputar dengan kecepatan makin tinggi ini memutarnya, maka benda ini akan terangkat ke atas. Ya. Tapi kalau kita kurangi kecepatan, dia akan turun. Nah, putar lagi dia akan naik lagi. Nah, putar lagi dia akan naik lagi. Ini akan naik. Ya, nah seperti itu. Hal itu menunjukkan bahwa pada saat benda itu sedang bergerak melingkar, maka benda ini akan menarik beban yang ada di bawah, sehingga ini akan bisa melakukan putaran. Artinya bahwa supaya dia massa benda M ini bisa melakukan lintasan berbentuk lingkaran, tali ini harus menjaganya dalam situasi berbentuk lingkaran. Kalau tali ini kita putus, maka tidak mungkin benda ini melakukan lintasan berbentuk lingkaran. Oleh sebab itu, pada benda yang sedang bergerak melingkar, ada gaya yang menjaga di lintasannya. Gaya itu selalu menuju ke pusat lingkarannya. Jadi tali ini yang terikat di ujungnya ini menjaga supaya dia itu tidak lepas mengikuti arah V, tetapi dapat dijaga selalu pada lingkarannya. Sehingga gaya tegangan tali selalu menuju ke pusat lingkaran. Itulah gaya sentripetal pada gerak melingkar. Nah, peristiwa itu berarti bahwa sehingga pada hukum kedua Newton yang terkait dengan benda bergerak melingkar, percepatan tetap yang dimaksud merupakan percepatan sentripetal. Jadi kalau yang warna hijau ini percepatan pada GLBB, sedangkan yang warna merah ini percepatan pada GMB, yaitu percepatan sentripetal. Maka hukum kedua Newton yang dinyatakan sebagai sigma F sama dengan M kalikan A, ketika kita pergunakan pada benda bergerak melingkar, maka nilai A-nya adalah A sentripetal, A yang berwarna merah ini. Jadi kita harus mengganti nilai A-nya menggunakan A yang berwarna merah. Itulah percepatan pada benda bergerak melingkar beraturan. Sehingga resultan gayanya dikenal dengan nama gaya sentripetal. Bagaimana tentang kesepakatan tanda bertanda positif? Gaya bertanda positif pada benda bergerak melingkar adalah gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Jadi kalau yang menuju ke pusat lingkaran itu yang bertanda positif. Maka penerapannya pada benda sentripetal contohnya ada sebuah mobil yang melewati gundukan.
Nah, ini mobil yang melakukan gundukan juga ada gaya sentripetalnya. Kenapa? Kalau tidak ada gaya sentripetalnya, yang terjadi mobil nanti ketika dia naik, kemudian dia akan bisa jumping begitu. Artinya apa? Gaya sentripetalnya berubah. Supaya dia mengikuti lintasan yang mulus melengkung seperti ini, maka perlu ada gaya sentripetal yang menjaganya. Maka diagram gayanya di sini ada gaya W, arahnya ke bawah, ada gaya normal karena persentuhan mobil dengan permukaan jalan, dan ada titik pusat lintasan lingkaran. Artinya karena lintasannya lingkaran, peristiwa di sini berlaku gaya sentripetal. Pusat lingkarannya di bawah, berarti W menuju ke pusat, ini W yang bertanda positif, dan N-nya bertanda negatif. Jadi yang menuju ke pusat lingkaran itu yang bertanda positif. Sehingga sigma F-nya adalah W dikurangi N sama dengan M kalikan AS. A-nya asentripetal. Ya, yaitu siapa asentripetal? Tadi yang dituliskan di sini. Nah, ini asentripetalnya, ya. Sedangkan ketika benda mobil itu melewati suatu turunan atau cekungan, ya, maka diagram gaya bekerja pada mobil ini masih sama diagram gayanya. Ada gaya berat W ke bawah dan juga ada gaya normal ke atas. Akan tetapi karena titik pusatnya berada di atas, maka gaya yang menuju ke pusat itulah yang bertanda positif. Maka untuk peristiwa yang di sini yang menjadi sigma F sama M kalikan S yang bertanda positif adalah N-nya, karena N-nya menuju ke pusat, W-nya melawan arah ke pusat, maka W-nya bertanda negatif. Maka untuk benda-benda yang berada di cekungan, nilai N-nya yang menuju ke pusat, W-nya yang arahnya ke bawah, benda yang pada suatu permukaan cembung, maka N-nya yang ke atas, W-nya yang menuju ke pusat. Jadi penerapan gaya sentripetal harus dilihat di mana posisi titik pusatnya, karena arah yang menuju ke pusat itulah yang bertanda positif. Berikutnya juga terjadi pada peristiwa Anda menggunakan ayunan. Jadi kita menggunakan ayunan pun juga lintasnya berbentuk cekungan. Nah, ini berbentuk cekungan kalau diamati. Berarti kalau berbentuk cekungan, maka kita bisa melihat bahwa arah ke bawah, ya, di arah ke bawah pada orang ini, inilah nilai dari W-nya. Kemudian ada gaya normal yang berlaku dari papan ini ke atas, gaya normalnya N. Karena pusatnya ada di penyangga di sini, pusatnya sebagai pusatnya, berarti N-nya bertanda positif dan W-nya bertanda negatif. Berarti N min W dan M kalikan AS, yang mana nilai AS-nya adalah bisa menjadi sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kalikan dengan R-nya. Kalau dalam hal ini R-nya adalah panjang dari tali ayunan itu. Contoh yang lain terkait dengan peristiwa gaya sentripetal juga terjadi ketika kita sedang naik roller coaster. Ini bagi yang ingin uji nyali di sini, ya. Jadi roller coaster yang bergerak melingkar di dalam lingkaran ini pun juga diperlukan gaya sentripetal. Kenapa? Karena kalau tidak ada gaya sentripetalnya, maka pada saat roller coaster berada di puncak ini, maka dia akan jatuh. Maka diperlukan kecepatan saat di sini, ya, kecepatan minimal. Kalau kecepatannya kurang, maka yang terjadi gaya sentripetalnya lebih kecil, maka dia bisa jatuh ke bawah. Kenapa? Karena pada saat dia itu sedang berada di puncak itu, maka diagram gaya yang harus terpenuhi adalah dia memiliki gaya berat V, sekaligus pada permukaan ini pun juga sedang terjadi persentuhan gaya normal N. Artinya untuk dia dapat bergerak melingkar dengan baik, harus ada gaya normalnya. Kalau gaya normalnya ini sama dengan 0, berarti dia lepas dari relnya. Kalau gaya normalnya sampai lepas dari relnya, berarti roller coaster ini sedang jatuh ke bawah. Maka diperlukan gaya normal supaya dia bersentuhan.
Nah, bagaimana sentripetalnya berpengaruh? Karena titik pusatnya ada di bawah sini, maka baik N maupun W semuanya bertanda positif. Sehingga N plus W-nya sama dengan M kalikan AS, AS-nya adalah V kuadrat per R-nya. Oleh sebab itu, supaya ada nilai N-nya ada, maka nilai M kalikan AS-nya harus sangat besar dibandingkan dengan nilai W-nya. Supaya nilai N-nya ada. Supaya MAS-nya ini besar, maka V-nya harus besar. Kalau V-nya sama dengan 0 alias berhenti, berarti A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka nilai N sama dengan win W. Artinya N-nya bertanda negatif, berarti keretanya jatuh ke bawah. Jadi terapan-terapan gaya sentripetal sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh penerapan dalam konsep hitungan fisikanya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi dia punya kecepatan ke sana, V-nya 10 meter per sekon. Berbelok pada tikungan berjari-jari sekian. Ya, kalau tidak ada gaya sentripetalnya, maka mobilnya akan meluncur mengikuti arah V ini. Kalau tidak ada gaya sentripetalnya, sehingga perlu ada gaya yang menahan dia, menariknya ke pusat sana, supaya dia bisa ikut arah itu. Itulah namanya gaya sentripetalnya. Ya, gaya sentripetalnya. Sehingga sigma F-nya adalah M kalikan AS, sigma F-nya tinggal kita masukkan persamaannya, masanya diketahui, kecepatannya diketahui, sehingga besar gaya yang menjaganya adalah 10.000 Newton. Jadi untuk membelokkan ini perlu gaya sebesar 10.000 Newton. Kalau kurang dari 10.000 Newton, maka mobil ini tidak akan berbelok dengan baik. Dia akan keluar dari lintasan belokan tersebut. Kita akan menghitung berapa besar kecepatan minimal supaya ini aman. Nah, supaya aman. Jadi anggap roller coasternya kecil ya, hanya 500 kg, berputar pada jari-jarinya ini adalah 40 meter. Maka pada saat berada di puncak sini berlaku tadi sudah digambarkan, ada gaya W, ada gaya N juga ke bawah juga. Karena pusatnya ada di sini, berarti W dan N-nya bertanda positif. Maka bertanda positif. N plus W sama dengan M kalikan AS. Karena memiliki massa 500 kg, maka W ini punya rumus M kalikan G. M dikalikan G. Berarti W-nya adalah 5000 Newton. Maka kita masukkan karena jatuh pada saat kereta tidak bersentuhan dengan rel. Jadi ini akan jatuh kalau N-nya sama dengan 0. Jadi kita bisa menghitung ketika N sama dengan 0, itu kecepatan minimalnya. Jadi kalau pada saat N sama dengan itu kecepatan minimalnya, tidak boleh kurang dari kecepatan minimal itu. Maka syaratnya apa? N sama dengan 0. Maka ketika N sama dengan 0, kita dapatkan hasil hitungannya ya. N-nya kita anggap 0, W-nya ada 5000, massa 500, kecepatan minimalnya berapa untuk mendapatkan N sama dengan 0. Maka mendapatkan kecepatan minimalnya adalah 20 meter per sekon. Artinya apa? Ketika roller coaster itu bergerak melingkar, ketika di sini dia itu memiliki kecepatannya adalah V-nya 20 meter per sekon, ini adalah kondisi kritisnya. Karena pada kondisi kecepatan 20 meter per sekon itu gaya normalnya sama dengan 0, sangat berbahaya. Artinya nilai kecepatan supaya aman harus lebih besar dari 20 meter per sekon. Makanya dikatakan kecepatan minimalnya adalah 20 meter per sekon. Nah, itulah penerapan dari hukum kedua Newton. Cukup banyak kasus-kasus ya, tapi hal yang harus dipahami, kapan hukum kedua Newton digunakan? Hukum kedua Newton digunakan untuk benda-benda yang sedang bergerak, baik bergerak secara gerak lurus maupun benda yang bergerak melingkar beraturan. Untuk benda yang gerak lurus adalah kondisi GLBB. Itu hukum kedua Newton. Kalau benda pada hukum pertama itu benda setimbang, bisa bendanya diam atau benda yang sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 bisa juga benda yang ber-GLB. Kenapa? Karena benda ber-GLB
tidak ada percepatan. Ya, jadi hukum pertama Newton itu berlaku juga kepada benda yang sedang GLB, gerak lurus beraturan. Kalau yang GLBB berlaku hukum kedua Newton. Berikutnya kita akan melihat bagaimana hukum ketiganya. Jadi hukum ketiga itu adalah hukum yang berkaitan dengan peristiwa aksi dan reaksi. Jadi ada aksi dan ada reaksi. Artinya apa? Gaya ini adalah gaya yang saling melawan. Nilainya sama, tetapi karena melawan maka arahnya berbeda, berlawanan. Contohnya itu kalau misalkan kita ada balon, ya, kemudian talinya ini kita lepas. Nah, maka terjadi anginnya akan memberi dorongan ke bawah, balonnya akan terdorong ke atas. Maka arahnya berlawanan, besarnya sama, inilah hukum aksi dan reaksi. Sama juga ketika Anda mendorong tembok. Ya, Anda mendorong tembok ke depan, tapi temboknya tidak bergerak. Kenapa? Karena tembok itu sedang menahan Anda. Arahnya ke belakang menurut Anda. Ya, seperti itu. Itulah hukum ketiga Newton, aksi dan reaksi. Contoh lain itu pada saat ini sebuah meriam yang menembakkan mortir. Nah, ini kalau kemudian ditembakkan begitu, maka nanti mortirnya akan bergerak ke depan, meriamnya ini akan bergerak ke belakang. Jadi ini ada aksi dan reaksi juga. Gaya lain yang sering juga dibicarakan dalam konteks hukum Newton adalah tentang gaya gesek. Karena secara umum di alam semesta ini hampir sangat sulit ditemui tentang permukaan yang licin tanpa gesekan. Jadi selalu semua permukaan itu ada gaya geseknya. Ya, ada sesuatu, ya, baik di lantai, papan tulis, di jalan, itu semuanya ada gaya gesek. Ya. Nah, apa itu gaya gesek? Gaya gesek merupakan gaya pada saat benda bersentuhan dengan bidang lain. Jadi pada saat gaya gesek itu bersentuhan dengan bidang lain. Artinya apa? Karena gaya gesek itu gaya persentuhan, berarti gaya gesek ini pun juga selalu akan diikuti dengan yang namanya gaya normal. Jadi ada gaya normalnya. Jadi kalau ada gaya gesek, selalu ada gaya normalnya karena ada persentuhan. Contohnya adalah sebuah balok di permukaan lantai yang kasar, ya, maka karena persentuhan ada gaya normalnya. Ya, ada gaya beratnya W, selalu ada W itu. Kemudian, nah ini kita dorong. Karena permukaannya kasar, berarti permukaannya ada gaya geseknya. Kalau kita dorong ke kanan, gaya geseknya arahnya ke kiri. Kalau kita dorong ke kiri, gaya geseknya arahnya ke kanan. Artinya apa? Gaya gesek selalu melawan arah geraknya. Kalau ke kanan, geraknya, gaya geseknya ke kiri, dan seterusnya. Nah, ini yang akan terjadi. Ya. Selama dia bersentuhan, maka akan terjadi gaya gesek. Tapi kalau kemudian sudah lepas dari permukaan lantai, maka tidak ada gaya normal, berarti tidak ada gaya gesek. Nah, bagaimana sekarang tentang kaitannya gaya gesek dengan gaya normalnya itu? Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah geraknya. Sudah dijelaskan tadi. Bendanya bergerak ke kanan, gaya geseknya arahnya ke kiri. Sedangkan gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu ada gaya gesek saat benda sedang diam, ada juga gaya gesek ketika benda sedang bergerak. Jadi kejadiannya adalah, misalnya Anda sedang mendorong sebuah lemari. Lemari itu Anda dorong, tapi lemari itu tidak bergerak. Kenapa? Karena alas lemari itu sedang ada gaya gesek dengan lantai. Jadi meskipun lemarinya tidak bergerak, tapi kalau itu Anda dorong, maka sebenarnya ada gaya gesek di permukaan lemari itu. Namanya gaya gesek statis, gaya gesek untuk benda yang diam. Kalau kemudian gaya pada lemari itu Anda dorong semakin besar, maka lama-lama lemari akan bergerak. Nah, ketika bergerak, gaya geseknya tetap ada, tapi namanya gaya gesek kinetik. Maka gaya gesek dibedakan menjadi dua. Ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetik. Statis itu gaya gesek ketika diam,
dan kinetik gaya gesek ketika benda sedang bergerak. Ya. Ketika benda itu sedang diam, berarti ini berlaku hukum pertama Newton. Artinya pada saat kondisi di sini, ini berlakunya adalah hukum pertama. Hukum pertama. Bahwa sigma F sama dengan F kalikan S. Tapi ketika benda sedang bergerak, maka untuk yang bagian ini berlaku hukum yang kedua. Hukum yang kedua berlaku. Jadi gaya gesek kinetik untuk hukum yang kedua, gaya gesek kinetik untuk hukum yang pertama Newton. Peristiwa dari benda yang diam menuju bergerak itu ditentukan oleh peristiwa benda akan bergerak. Jadi benda akan bergerak ini sebenarnya masih dalam kondisi benda yang diam. Ya, tapi pada saat itu sedang terjadi gaya geseknya sedang nilai paling maksimum. Kok bisa begitu? Misalnya begini. Ada sebuah lemari berada di permukaan darat seperti ini, ya, permukaannya kasar. Ini mula-mula kita dorong, ya, dengan gaya misalnya 5 Newton. Lemari tidak bergerak, berarti sedang ada gaya ke sana, nilainya pun juga 5 Newton. Ini menerapkan hukum pertama Newton. Karena tidak bergerak, maka gaya itu kita tambahkan. Nah, sekarang kita dorong, kita tambahkan, diperbesar gayanya. Dari 5 Newton perbesar sampai mendapatkan akan bergerak. Nah, ketika akan bergerak itu misalnya kita dorong dengan 8 Newton. Posisi 8 Newton inilah dikenal dengan posisi gaya gesek maksimum. Karena setelah kita dorong dengan 8 Newton, maka lemari ini akan bergerak. Ketika lemari ini sudah kita dorong dengan 8 Newton, maka gaya geseknya namanya gaya gesek statis maksimum. Dengan persamaan Fm sama dengan Ms kali N. Itulah persamaan yang warna untuk menggunakan warna ungu. Ketika kita dorong dengan 8 Newton, maka benda bergerak. Saat benda ini bergerak, maka kita mendorongnya tidak lagi perlu 8 Newton. Tapi gaya itu mungkin bisa kita perkecil, misalnya dengan menggunakan gaya 4 Newton. Itu bisa bergerak. Peristiwa ini seperti ketika Anda mendorong mobil yang mogok. Pada saat mobilnya itu sedang kondisi awal yang diam, kita dorongnya sangat berat. Tapi ketika nanti mobilnya itu setelah kita dorong, dia bergerak, maka kita mendorongnya menjadi lebih ringan. Itulah yang namanya kondisi gaya gesek kinetiknya. Maka perlu gaya yang lebih kecil ketika sudah bergerak. Jadi hukum tentang gaya gesek itu terkait pada dua peristiwa. Kondisi yang diam gunakan hukum pertama, bergerak gunakan hukum kedua. Saat tepat akan bergerak ini masuk hukum ke-1 karena memang ini masih akan bergerak, belum bergerak. Sebagai contoh soalnya, ada sebatang kayu, masanya ini 1000 kg di permukaan tanah dan ditarik oleh gajah. Ini gajah. Dengan 500 Newton. Ternyata kayu ini tidak bergerak. Nah, ini tarik tapi enggak bergerak kayunya karena sangat berat. Bagaimana penjelasan konsep ini terkait dengan gaya geseknya? Kayu ini kita tarik dengan gaya 500 Newton tapi tidak bergerak, berarti berlaku hukum pertama Newton. Kenapa? Karena ada gaya gesek kayu dengan tanah, ada gaya geseknya. Karena ini tidak bergerak, berarti sigma F-nya harus sama dengan 0. Hukum pertama Newton. Ada dua gaya pada sumbu geraknya, ke kanan dan ke kiri. Sehingga sigma F-nya sama dengan 0, kita dapatkan ke kanan adalah F, yang ke kiri adalah F gesek. Berarti F min F kecil sama dengan 0. Artinya apa? Gaya geseknya sama dengan gaya tariknya. Sehingga ketika ditarik dengan 500 Newton, gaya geseknya pun juga 500 Newton. Kalau ditarik dengan 800 Newton ini belum bergerak pun, maka gaya geseknya pun juga bisa 800 Newton. Sekarang contoh yang berikutnya. Tali derek sebuah mobil akan dihubungkan ke sebuah balok bermassa 200 kg. Jadi ini akan dihubungkan ke sana, ke balok 200 kg. Pada saat balok berada di lantai licin tanpa gesekan, nah kalau balok itu di lantai licin, maka balok itu yang ditarik punya
percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Pada sistem ini benda bergerak. Terus balok itu dipindahkan di lantai yang kasar, ditarik dengan gaya yang sama. Ternyata bendanya bergerak lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Karena ada gaya geseknya. Nah, pertanyaannya, berapakah gaya tarik tali oleh mobil itu? Jadi untuk menariknya tadi berapa? Baik di tempat yang licin maupun di tempat yang kasar, gaya tariknya adalah sama. Berapa gaya gesek lantai kasar terhadap balok ketika punya percepatan 1, dan berapa tetapan gesekan kinetiknya. Sekarang kita lihat bagaimana diagram gayanya. Ini peristiwa saat di permukaan yang licin. Ya, massa kayu yang ditarik tadi massanya adalah 200 kg. Ini massanya, berarti M-nya 200. Sehingga berapakah nilai gayanya? Kalau massanya 200, percepatannya 3, maka besar gaya tariknya 600 Newton. Jadi ini di permukaan yang licin 600 Newton. Gaya ini akan dipakai untuk menarik balok itu di permukaan yang kasar. Saat di permukaan yang kasar dengan gaya 600, percepatannya hanya 1. Kenapa? Karena ada gaya geseknya. Percepatan 1 menunjukkan benda sedang bergerak. Hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kalikan A. Di sini ada 2 gaya, F besar dan F kecil. Nanti kita mengenalnya sebagai gaya gesek kinetik karena benda sedang bergerak. 600 dikurangi F, masanya 200, percepatannya 1. Nah, ini percepatannya 1. Berarti gaya geseknya adalah 400 Newton. Jadi ketika ditarik di permukaan kasar ada gaya gesek 400 Newton. Untuk menentukan tahapan gesekan kinetisnya, kita gunakan bentuk persamaan Fk adalah mu K kalikan N. Fk-nya kita dapatkan dari angka 400. Mu K itu yang kita tanyakan, N-nya gaya normal. Untuk mendapatkan gaya normal kita perlu menghitung nilai W-nya. Nilai W menggunakan persamaan W sama dengan M kalikan G. M kalikan G. Masanya 200, G-nya 10, sehingga gaya normalnya ini setara dengan 2000 Newton. Maka kita dapatkan hasil hitungannya, gaya geseknya 400, mu K, N-nya 2000. Maka mu K adalah 0,2. Maka tetapan gesekan kinetik antara balok dengan permukaan lantai adalah 0,2. Jadi itulah bagaimana gaya gesek terkait dengan tetapannya dan situasi kondisi benda yang mengalami gaya gesek. Terapan berikutnya adalah tentang bidang miring yang licin. Jadi kalau kita punya balok, kita letakkan di permukaan bidang miring yang licin, maka dampaknya balok ini akan meluncur ke bawah, ke sana. Bagaimana kita mendapatkan komponen-komponennya ini? Nah, diagram gaya terkait dengan balok yang di permukaan licin dapat Anda elaborasi melalui literasi buku bacaan maupun literasi internet. Silakan Anda untuk memperdalam pada bagian ini, diagram gayanya di bagian-bagian tersebut. Sampai jumpa pada pokok bahasan selanjutnya.